Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat ini akan menuju makam Putri Pinang Masa. Dan di sini teman-teman ada sebuah pondok. Dan pondok ini merupakan salah satu ulu balang atau jaksa manggul dari Putri Pinang Masa. Ini makam beliau. Ini jaksa manggul atau ulu balang. Dan diyakini jaksa manggul ini ada sekitar 3 atau 4 jaksa manggul atau hulu balang. Dan yang ada di desa Senuro ini satu makam, satu jaksa manggul. Jadi kemungkinan ada 3 atau 4 jaksa manggul yang belum bisa ditelusuri. Dan ini juga sempat waktu kita di Jambi itu terdapat ada salah satu peninggalan makam peninggalan dari Putri Pinang Masa sini. Dan setelah ditelusuri secara gaib bahwa makam tersebut itu adalah jaksa manggul atau ulu balang dari Putri Pinang Masa. Di sini kita menelusuri langkah-langkah gang, lorong, dan terus akan kita lanjut sampai ke makam beliau Putri Pinang Masa. Seluruh barat. Dan di sini teman-teman ada sebuah sungai kecil yang diyakini warga sekitar. Disinilah tempat pemandian pada masanya dulu Putri Pinang Masa mandi. Ini tempat pemandiannya. Dan pada episode sebelumnya suasananya malam jadi sedikit gelap. Jadi kalau posisi siang seperti ini itu lebih enak. Dan di sini ada tempat, ada tangga. Tuh, sini dulu pada masanya dulu Putri Pinang Masa mandi. Dan sini kita ditemani oleh anak gimbal serta abang angkat dari Jambi juga. Kalau untuk wilayah Bajubang, Nes, beliau lebih dikenal dengan Bujang Pintil. Dan di sini juga terdapat sebuah pohon besar. Jadi dalam satu pohon ini terdapat tiga macam jenis pohon. Dan di sini juga ada sedikit misterinya juga. Pernah kejadian ada warga yang meninggal dengan tidak wajar. Dan di sini ada pohon besar. Dan pohon ini terdapat 3 jenis tanaman pohon. Tuh. Jadi kita masuk dulu ke pohon ini. Iya, iya. Ini kan warnanya sudah nyatu kan. Ini ada 3 jenis tanaman menjadi satu. Ini 3 jenis pohon menjadi satu. Dan di sini kita sudah mulai mendekati makam beliau. Dan suasana di sini sangat tenang, damai, asri. Dan di sini makam beliau.
dan kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makam Putri Pinang Masa, Desa Senuro, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir. Di sini ada yang biasa mengawal beliau dalam sebuah perjalanan, itu ada juru pedang, juru tepa, dan juga juru payung. Kalau yang sebelumnya tadi kita sudah melewati itu jaksa manggul atau hulu balang beliau. Dan di sini juga ada gambar-gambar peninggalan beliau. Dan di sini ada gambar rambut asli Putri Pinang Masa, sajadah yang terbuat dari anyaman bambu. Ini sajadah beliau. Di sini ada blero atau pada zaman dahulu ini sebagai penangkal atau tolok bala. Dan di sini ada bakul. Di sini ada gambar atau foto tempat penyimpanan barang terbuat dari kulit kabung. Dan ini adalah salah satu senjata asli peninggalan Putri Pinang Masa. Ini juga azimat asli Putri Pinang Masa. Ini kumpulan-kumpulan azimat. Ini ada tombak, piring alus, cirik tempat air minum, perah mata tradisional, dan ini ada tepak. Suasananya di sini. Ini kita lagi beristirahat sebentar di sini. Ini makam beliau Putri Pinang Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita berada di makam Putri Pinang Masa. Dan saat ini juga saya didampingi 3 narasumber. Yang satu dari Kota Jambi, dua Bapak Suhir yang merupakan pengurus makam Putri Pinang Masa, dan juga anak beliau yang tinggal di Desa Senuro di sini. Dan di sini kita akan mewawancarai Bang Rizal dan Suhir dan juga Bang Erwin. Dan di sini bisa sedikit dijelaskan asal usul desa ini, termasuk juga makom yang ada di sini itu bagaimana? Ya, jadi tentang Senuro. Jadi di sini tuh namanya Desa Senuro, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Senuro itu nama asli Senuro itu diambil dari sebagian nama asli Putri Pinang Masa. Jadi pernah sering kalau tamu-tamu dari luar yang datang nanya, ini duluan Putri Pinang Masa apa masyarakat? Jadi sini kami klarifikasi duluan Putri Pinang Masa. Putri Pinang Masa yang notabene itu dalam pelarian. Nah, dia sampai di ujung sungai yang kita lihat tadi di makan tadi namanya dia Diankan Ulu tadi kan. Nah, di sana tempat dia kalau tempat dia menyandarkan perahu atau rakit, dia memilih untuk bermukim di area sungai di sana. Dan terus lama kelamaan singkat cerita masyarakat di pesisir sungai itu pendesa, suku pendesa itu berinisiatif mendengar
cerita bahwa ada seorang putri yang cantik jelita itu sedang dalam perjalanan ke arah hulu. Maka berbondong-bondonglah masyarakat yang ada di pesisir sungai tadi ke arah hulu, menyusuri sungai mencari jejak yang namanya Putri Pinamasa. Sesampainya mereka di tempat Putri Pinamasa, mereka sedikit kecewa karena di sana tidak ditemukan seorang putri yang terkenal cantik tadi. Namun masyarakat sana masih memilih untuk tetap berdiam mengingat perjalanan yang lumayan jauh menyusuri sungai. Lama kelamaan mereka semakin akrab dengan penduduk sama putri tadi kan. Akhirnya Putri Pinamasa itu berinisiatif untuk membuka jati dirinya, membuka siapa sih dia sebenarnya, dengan membersihkan badannya dari air dan pisang tadi. Jadi selama perjalanan Putri Pinamasa itu dia mengkelabui para orang-orang dengan memandi rebusan air jantung pisang. Jadi yang semulanya putri itu cantik jelita berubah jadi hitam jelek. Itulah salah satu rumit perjalanan Putri Pinamasa. Mengapa dia sampai di sini itu tidak ditemukan. Jadi lama-kelamaan mereka semakin akrab dan putri juga ada inisiatif untuk membuka jati dirinya dengan memandi di aliran sungai itu. Kalau bahasa desa sini itu Kalen Ulu. Kalen Ulu, tempat perjalanan putri di ujung sekali. Nah, pertengahan Putri Pinamasa mandi, datanglah geledek atau petir. Itu menurut sejarah kita dapat, itu dengan keahlian putri itu ditangkap pakai tangan kiri, lalu diikatnya di rambut. Dan putri pun terus mandi membersihkan air jantung pisang. Yang petir itu tadi itu dalam keyakinan itu namanya siapa? Jinwali. Jinwali. Ya. Petir yang geledek yang nyamar itu kan. Jinwali. Terus petir itu merasa tersiksa, sakit karena dia diikat di rambut, dia minta dilepaskan. Lama kelamaan putri pun merasa kasihan, dia pun mau melepaskan ikatan tersebut asalkan petir tadi mau memenuhi syarat. Syarat yang pertama, anak asli tempat dia berdiam jangan sampai ada yang disakiti oleh petir. Itu sumpah Putri Pinamasa yang terkenal kan. Yang kedua, perjanjian yang kedua itu bahasa tempat dia berdiam jangan sampai dia olok-olok, karena bahasa tempat dia berdiam itu bahasa asli dari Melayu Putri Pinamasa. Dan perjanjian yang ketiga, anak cucu asli tempat dia berdiam jangan sampai ada yang elok seperti dia, karena dia nasoi elok itu susah, cantik itu banyak yang ngajar-ngajar. Jadi itu sumpah Putri Pinamasa yang diyakini masyarakat masih termasuk sampai sekarang. Dan petir pun menyangkui 3 sumpah tersebut. Akhirnya petir itu dilepaskan dan Putri Pinamasa pun terus memandikan mandi untuk membersihkan air jantung pisang. Dan selesai Putri Pinamasa mandi, dia lagi membersihkan rambut, datanglah seorang pemuda yang dikenal dengan Sultan Usang Sungit. Dia datang dengan membawakan umbut sugu, umbang sugu sepanjang 25 meter tanpa terputus, dengan niat dia ingin berteman atau bersahabat dengan Putri Pinamasa. Melihat ketulusan Sesunging, Putri Pinamasa pun ingin membalas budi karena dia yang mengasih jalan, dia datang dengan baik, pengen silaturahmi, pengen bersahabat. Dia kepengen membalas cindera mata yang diberikan Usang Sungging dengan membuat bakul yang tidak tembus air. Dan bakul itu dia anyaman bambu yang dibuat dari bambu, dan juga saking rapatnya itu air pun nggak bisa lolos. Dan di sanalah dikenal dengan sebutan tukar menukar kesakitan, cindera mata, tukar menukar cindera mata. Dan singkat cerita, selesai tukar menukar cindera mata,
itu Putri Pinamasa mulai bergaul dengan masyarakat di sekitar tempat dia berdiam itu, dan mereka pun melakukan perjanjian bahwa identitas aslinya jangan sampai dipublikasikan atau disebarluas, mengingat beliau di dalam masa pelarian. Dan juga singkat cerita, lama kelamaan Putri Pinamasa itu mengajarkan anyam-anyaman kepada warga. Ya, mereka diajarkan sejenis anyaman bakul, niru, tampak, terus tikar, itu beberapa kerajinan yang alhamdulillah sampai sekarang itu masih dilestarikan. Dan lama kelamaan Putri Pinamasa juga bilang ke masyarakat dia pengen menepi ke satu tempat namanya makom. Ya, jadi kalau ada perlu silakan datang ke makom. Kalau ada perlu datang baik ke makom, panggil di makom. Nah, sekarang kita kenal makam Putri Pinamasa. Jadi lama kelamaan Putri Pinamasa itu tidak muncul lagi. Iya, di tengah-tengah warga kan, nggak pernah datang lagi ke tempat warga, nggak pernah berkunjung, nggak pernah lagi terlihat. Akhirnya masyarakat berinisiatif membuat perkampungan tadi disebut dengan perkampungan Sonuro. Jadi Sonuro itu diambil alih nama asli Putri Pinamasa. Makam itu bisa disebut makam-makam apa aja? Juru Jurudang, Dan Juru Tepa, dalam itu dalam Jaksa Manggul, Jaksa Manggul. atau Ulu Balang. Dan tugas-tugas dari pengikut beliau ini ya, itu apa-apa aja? Jadi kalau Jaksa Manggul itu tugasnya untuk mencari jalan, kemana arah pelarian, kemana jalan yang harus dilewati oleh Putri Pinamasa dan kawan-kawan. Kalau juru pedang itu yang bertanggung jawab tentang keselamatan Putri Pinamasa. Kalau juru tepak itu yang membawa seluruh peralatan Putri Pinamasa. Kalau juru payung itu yang bertanggung jawab yang ada di samping Putri Pinamasa untuk membantu menyiapkan segala jenis perlengkapan Putri Pinamasa. Kalau untuk asal-usul beliau ini berasal dari daerah mana? Kalau menurut sejarah yang kita dapat dan juga peninggalan-peninggalan yang ada di sini, beliau itu berasal dari Jawa. Ya, Jawa Banten, Jawa Barat. Kalau tentang kerajaannya kita belum paham, soalnya kita juga di sini menyadari bahwa keterlambatan untuk mengangkat sejarah. Akhirnya separuh sejarah Putri Pinamasa itu sudah usang dan sangat diselamatkan. Dan biasanya yang sering datang ke sini itu penziarah dari mana aja? Kalau yang datang ke sini itu kebanyakan itu warga-warga di sekitar kita inilah ya, di Sumatera Selatan. Cuma mungkin ada separuh juga yang lumayan agak jauh dari Pulau Selatan itu sering datang ke sini. Yang datang dari Lampung, yang dari Bandung, dan dari luar kota juga sering. Sampai dari luar negeri? Dari luar negeri juga sempat, dari Arab Saudi juga sempat pernah ada datang ke sini kan. Dari Mesir juga yang pernah datang ke sini. Jadi di sini sedikit membahas mengenai perawatan di tempat ini. Itu dari pihak pemerintah itu menyikapinya bagaimana? Sejauh ini untuk perawatan dan juga perlengkapan yang ada di sini itu kita mengandalkan dari sumbangsi para peziarah. Jadi di sini kita siapkan tabung. Ya, tabung itu jadi setiap pengunjung mungkin yang ada yang menyumbang. Jadi bangunan di sini itu mungkin separuhnya dari tabung untuk pembersihan, untuk lengkap membeli sapu dan lain-lainnya. Dan juga untuk separuh bangunannya itu kebanyakan yang penziarah yang tidak pernah datang ke sini itu yang membayar nazar. Ya. Jadi Sedikit membangun iya, entah kita nggak tahu nazarnya apa, mungkin
kalau apa yang dari kita dapat capai, dapat jalannya digunakan Allah, mereka pengen datang ke sini untuk membangun atau pengen nyumbang apa. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih bergantung dari tabung kan, dan juga para yang membayar nazar, dan insya Allah beberapa tahun ke depan juga kita sudah mengupayakan untuk melestarikan makam Putri Minahasa itu. Kita akan kita masukkan ke dinas pariwisata atau dinas kebudayaan untuk jagakan cagar budaya. Ini lagi dalam proses, mudah-mudahan dilancarkan biar semuanya itu bisa dirawat, karena ini salah satu aset yang dimiliki di Sumatera Selatan tentang sejarah Putri Minahasa.